Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Puji Tuhan, seri pesan penggembalaan kali ini adalah yang ke-55 dan judulnya adalah Kulihat Tuhan yang melihat aku. Kulihat Tuhan yang melihat aku. Saudaraku yang kekasih, bahwa saudara pasti tahu ucapan ini keluar dari mulut seorang budak perempuan dari Mesir, dan dia sedang di dalam sebuah beban hidup yang begitu berat. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih mendatangi dia dan menolong dia. Lalu pada akhir kisah itu dia berkata, "Kulihat Tuhan yang melihat aku." Siapa lagi perempuan ini kalau bukan Hagar, ibu dari Ismail. Dan pada waktu itu dia masih mengandung Ismail. Kita tertarik untuk mendalami kisah ini lebih jauh. Karena itu saya ajak saudara membaca kitab Kejadian 16 ayat 13. Yang memuat tentang pernyataan Hagar, "Kulihat Tuhan yang melihat aku." Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Saudara, kisah Hagar ini unik. Dia berada dalam pergumulan sebuah keluarga yang merindukan hadirnya keturunan. Sebagai budak, dia cuma wajib untuk ikut kehendak nyonyanya. Nyonya daripada Hagar ini adalah Sarai, istri Abram. Yuk kita lihat Kejadian 16 ayat 1-4. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Berangkat dari ayat yang terakhir tadi kita baca bahwa ia memandang rendah akan nyonyanya itu, inilah titik di mana Hagar melakukan kesalahan. Sampai pada saat dia diberikan oleh Sarai kepada Abraham untuk menjadi istri Abram, lalu Abram menghampiri dia, sampai di titik itu dia tidak salah. Karena seluruh pertanggungjawaban ada di tangan Sarai yang mengendalikan situasi itu. Tetapi ketika dia tahu dia sudah mengandung, lalu memandang rendah akan nyonyanya, Hagar melakukan kesalahan. Sebab pada zaman dulu, zaman perbudakan, ini sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat, saudara. Seorang budak tidak boleh melakukan hal seperti Hagar. Saudaraku, kenapa Sarai punya skenario seperti itu? Karena pada zaman perbudakan itu, saudara, kalau seorang istri tuan mandul, semua umum melakukan yang dilakukan oleh Sarai. Karena
Tadi sudah kita baca ayat di atasnya. Anak dari budak yang dinikahi suaminya itu menjadi anak dari si istri tuan. Karena budak memang tidak punya hak sama sekali. Jadi kalau dia mendapat persetujuan untuk dinikahi oleh sang suami, maka anak yang lahir dari budak perempuan itu menjadi hak dan diserahkan secara sukarela oleh budak itu kepada nyonyanya. Hagar tidak demikian. Justru dia memandang rendah Sareh. Kesalahan berikutnya. Hagar keluar dari area perjanjian Tuhan atau covenant yang dipegang oleh Abraham. Kejadian 16 ayat 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Lihat jawabnya saudara. Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ini kesalahan Hagar berikutnya. Setelah dia memandang rendah Sarai lalu akhirnya menekan dia. Lalu Hagar tidak kuat menahan beban itu. Dia keluar dari kemah Abraham. Padahal di kemah itulah dia memperoleh kenikmatan dan kelimpahan dari seorang Abraham yang hidup mendapat perjanjian Tuhan. Pengalaman ini biarlah menjadi juga pengalaman kita. Jangan pernah keluar dari perjanjian Tuhan. Kalau kita, saudara, sudah ditebus, sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, saudara ada di tempat yang benar di dunia ini, yaitu di bawah covenant perjanjian dengan Tuhan, melalui dan di dalam korban Tuhan Yesus Kristus. Itu tempat di mana kita memperoleh perlindungan dan memperoleh seluruh berkat-berkat ilahi, di mana kita pun bisa memanggil Tuhan Allah semesta alam dengan ya Abba, ya Bapa. Saudaraku, melalui pesan pengembalaan kali ini, saya ajak saudara-saudara, jangan meninggalkan area covenant. Jangan pernah keluar atau bahkan minimal mencoba-coba untuk keluar dari area itu. Mari saudara, kita bertahan. Seburuk-buruknya pengalaman di bawah covenant perjanjian dengan Tuhan, itu hal yang sementara. Karena di bawah covenant itu kita memperoleh banyak hal. Lihat pengalaman daripada Hagar. Begitu dia keluar dan berada di padang gurun, dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Konon karena dia memang berasal dari Mesir, padang gurun itu mengarah untuk tujuan ke Mesir dari posisi semula di tempat Abram tinggal. Jadi dia melakukan perjalanan yang begitu panjang dari tempat Abram tinggal yang saya tadi sebut sebagai covenant perjanjian dengan Tuhan. Dia ingin mencoba kembali ke negeri Mesir. Apakah itu salah menurut Hagar? Tidak. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu karena dia keluar dari kemah Abram, dia mengalami hal yang begitu berat, saudara. Lalu kita akan belajar berikutnya. Poin yang kedua, ayat 9 sampai 11. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Tuhan menjangkau Hagar. Luar biasa, saudara. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dalam terjemahan yang lain, ditindas di bawah kekuasaannya, bukan ditindas seolah-olah Sarai itu orang yang kejam. Bukan, saudara. Tetapi
biarkanlah engkau menundukkan dirimu di bawah tangan Sare. Nah, bahasa dari terjemahan ini lebih baik dan lebih mengena. Dudukkan, tempatkan dirimu di bawah tangan daripada Sare. Karena di tangan itulah engkau berada di orang yang tepat. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Apakah ketika Hagar mengalami hidup yang berat itu, Tuhan melipat tangan dan berdiam diri? Ternyata tidak, bukan? Saudara, Tuhan intervensi masuk dalam kehidupan Hagar yang begitu berat. Karena itu, malaikat Tuhan datang kepada Hagar dan berkata-kata seperti ini, bahwa supaya dia berada di bawah kedudukan dan tangan dari istri Abram itu, saudara. Dia harus kembali ke sana. Itulah tempat yang baik. Saudaraku, kalau kita sudah keluar dari area covenant perjanjian dengan Tuhan, entah karena godaan hidup dunia atau karena kita sudah hidup di bawah daging, mengendalikan diri sendiri, ayo bertobat. Ayo balik, saudara. Karena ini pesan yang penting dari malaikat untuk Hagar. Dan berkata malaikat itu, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan supaya Hagar memberi nama Ismail. Ismail, Allah mendengar. Karena Tuhan sudah mendengar tentang penindasanmu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata nama Ismail bukan nama yang diberikan oleh manusia atau oleh Abram atau oleh Hagar sendiri sang ibu. Tidak. Ismail nama yang datang dari surga. Melalui malaikat itu Tuhan memberi nama sendiri bahwa janin yang sedang dikandung oleh Hagar harus diberi nama Ismail. Poin berikutnya, poin 3, pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan itu, Hagar mengabadikan dengan memberi nama sumur dan memberi sebutan untuk Tuhan. Kejadian 16 ayat 13 sampai 14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat kepadaku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Saudaraku, pengalaman yang dialami oleh Hagar merupakan pengalaman yang menakjubkan bagi dirinya. Tidak pernah terpikirkan dia sebagai orang Mesir, orang kafir, lalu tinggal di kemah Abraham. Bahkan mendapat kehormatan menjadi istri dari Abram untuk nanti mengandung melahirkan anak. Dan anak itu harus diserahkan kepada sang nyonya. Karena dia adalah budak dan nyonyanya menghendaki itu harus dia serahkan. Saudara, dia menikmati kelimpahan kasih karunia sebagai orang kafir. Apalagi saudara, Tuhan menyapa dia. Karena itu dia begitu bahagia. Mungkin dalam hatinya, siapa sih aku ini? Siapa sih aku ini yang adalah orang Mesir dan budak, tetapi mendapat kesempatan disapa oleh Tuhan. Dan Hagar berkata, aku telah melihat Tuhan yang telah melihat kepadaku. Karena itu sumur di dekat dia diberi nama Lahai Roi. Dan dia menyebut nama Tuhan dengan panggilan El Roi. Sebuah peristiwa yang sangat indah. Poin yang terakhir, poin keempat, dari pihak Tuhan,
Tuhan tetap setia memeliharakan perjanjiannya dengan Abram melalui Ishak. Kejadian 17 pasal berikutnya ayat 19 sampai 21. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan Abram, antara Tuhan semesta alam dengan manusia, hanya ada di dalam Yesus Kristus, keturunan Ishak, dari suku Yehuda, dari bapak Yakub, yang nanti akan dimiliki oleh Ishak sebagai putranya. Dan keturunan itulah dari cabang Ishak, Yakub, lalu Yehuda, muncul juru selamat namanya Yesus. Itulah disebut perjanjian yang kekal. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, luar biasa. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Tuhan setia memelihara perjanjiannya. Dia memberkati Hagar, memberkati Ismail, tetapi berkat yang berbeda juga dicurahkan untuk Sarah yang akan melahirkan juga Ishak. Dan dari Ishak muncul perjanjian kekal dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Apakah pergumulan kita saat ini, saudara? Apakah pergumulanmu mirip dengan pergumulan Abram dan Sarah? Atau pergumulanmu mirip dengan Hagar karena engkau keluar dari perjanjian Tuhan? Ayo, saudara, kita introspeksi. Tuhan tetap El Roi, Allah yang melihat kita ketika kita melihat Dia. Jangan khawatir, saudara tidak sendiri. Pandangan mata Tuhan tetap berada di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Apapun jenis pergumulan kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit, saudara. Kalau Hagar saja, seorang perempuan budak yang kafir dari Mesir, dan dia akan menuju kembali ke Mesir, ke tempat sengsara itu, saudara, dihentikan oleh Tuhan, dipotong di tengah jalan supaya dia kembali lagi kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham, kembali ke kemah Abraham. Kalau Hagar saja diperlakukan Tuhan seperti itu, apalagi saudara dan saya. Pasti Tuhan akan mengembalikan berkat-berkatnya yang luar biasa kalau kita tetap berada di bawah perjanjian atau covenant dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Sungguh Indah. Amin, puji Tuhan. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong seorang perempuan budak kafir yang rendah di hadapan manusia, tetapi Tuhan tetap mendengar dan melihat pergumulannya. Karena itu di tengah-tengah pergumulan wabah COVID yang besar dan berat ini, Tuhan, kami yakin percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap melihat kami, karena itu kami juga akan berkata seperti Hagar, aku melihat Tuhan yang melihat kepadaku. Terima kasih, kami bersyukur, kami tidak sendirian. Kami selalu disertai oleh Tuhan dan diberikan tangan yang kuat untuk memegang kami terus berjalan maju dan bangkit menghadapi seluruh pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Sang Putra Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus tercurah memberkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari berkata amin. Amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu lagi di pesan penggembalaan yang akan datang.